Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ali Akbar main ke rumah Rachel P-nya. Assalamualaikum semuanya. Boleh dong ngejawab salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap sekali semangatnya. Selamat malam teman-teman. Semoga dalam keadaan yang sehat ya teman-teman untuk memulai virtual coaching kita yang ke-6 pada malam hari ini. Oke teman-teman, kita menunggu teman-teman yang lain buat pada join. Boleh dong absen dulu di kolom chat. Udah dari provinsi mana aja nih yang udah hadir di malam hari ini? Dari Kaltara hadir, Jateng, Bali, NTB, Kaltim, DIY, Aceh, Sumut. Wah, alhamdulillah ya udah pada rame. Yuk kita ajakin teman-teman yang lain buat gabung di virtual coaching pada malam hari ini karena akan segera kita mulai. Namun sebelum itu teman-teman perkenalkan terlebih dahulu. Tadi kita udah saling menyapa di kolom chat dari asal mana teman-teman. Kenalin, aku Ade Setianingrum Sutrisno. Teman-teman jangan panggil aku Ade deh, biar aku nggak kegeeran dikira paling muda di sini. Jadi panggil aku Arum aja, singkatan dari Ade Setianingrum, Arum, kayak gitu, oke? Dan asal aku dari Provinsi Sulawesi Utara. Baik, malam hari ini kayaknya udah pada nggak sabar ya buat langsung di coaching sama salah satu millennials menginspirasi yang berada di balik akun @pantigoceng. Siapa lagi kalau bukan Kak Habibul Fuadi Hanif ya teman-teman. Beliau merupakan founder and leader of @pantigoceng, National Non-Government Organization. Selanjutnya beliau juga merupakan mahasiswa terinspiratif Institut Pertanian Bogor tahun 2020. Kak Habibul juga merupakan Director of SOSHUM, International Global Youth Engagement, MUN, CEPASD Afrika. Selanjutnya, Kak Habibul juga merupakan Director of UNEP, International X-MACE MUN, Find Your Voice Global, Paris, di Paris ya teman-teman, wah luar biasa banget. Dan juga Kak Habibul udah memenangkan lebih dari 30 kompetisi nasional dan internasional. Wow, dan ada yang tahu hari ini kita mau membahas tentang apa? Boleh dong diketik di kolom chat topik pada malam hari ini. Oke, jadi ada nih Kak Nenden tahu nih, apa nih? Boleh langsung on mic juga nggak apa-apa? Oke, ternyata udah pada rame di kolom chat nih. Find your great potential in leadership. Jadi kita bakalan belajar terkait potensi kita dalam memimpin ya teman-teman, dalam kepemimpinan. Aku yakin banget di sini udah ada banyak banget pemimpin, baik pemimpin bagi diri sendiri ataupun pemimpin organisasi ataupun komunitas. So, aku ingetin buat teman-teman jangan lupa dipersiapkan alat tempur terbaiknya untuk nanti bisa mencatat setiap pematerian yang diberikan oleh Kak Bibul, dan nanti kita interaktif aja ya teman-teman, karena emang di sini kita bakalan lebih ke arah sharing, sehingga apapun yang ingin teman-teman tanyakan boleh langsung di drop di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita panggil mentor kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa dan kayaknya udah siap banget buat coaching bagi para duta inspirasi Batch 1 2021. Halo Kak Bibul, selamat malam. Oh, selamat malam juga. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Arum? Sehat? Kan dipanggil Bang atau Kak nih Bang? Boleh, terserah aja. Kak Bibul aja, Kak Bibul. Kak Bibul aja, yang penting jangan panggil sayang. Siap, alhamdulillah aku sehat Kak, alhamdulillah. Boleh Kak Bibul langsung. Oke, thank you Arum atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam juga untuk teman yang ada di sini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman dari Indonesian Event yang udah ngajak aku buat memberikan kesempatan
sharing sama kalian pada malam hari ini. Jadi aku berharap ini enjoy materinya, karena materi leadership ini jatuhnya sedikit boring atau ngebosenin karena lebih ke theoretical materi. Jadi teman-teman kita saling antusias satu sama lain ya, biar aku juga semangat buat ngasih materinya. Buat teman-teman yang nggak terkendala jaringan mungkin bisa saling on cam biar bisa ngelihat satu sama lain, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting memperhatikan, oke? Kalau ada teman-teman yang mau ditanya nanti, I kindly answer all question, oke? Kita bakal mulai sharing PPT-nya nih. Oke, kelihatan kan ya PPT-nya ya? Oke, jadi kalau thank you. Jadi kalau tema malam hari ini kita ngomongin soal find your great potential in leadership, aku ngambil judul PPT-nya itu Leadership and Teamwork Management. Kalau teman-teman sekarang kan duta inspirasi nih dari perwakilan tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, sudah pasti dong memiliki leadership dan juga teamwork management yang baik. Tapi masalahnya adalah kita nggak sadar ini udah benar-benar punya leadership apa enggak sih gitu loh. Atau kadang kita nggak tahu kapan kita dibilang sebagai seorang pemimpin dan kapan kita dibilang memiliki leadership yang baik dan juga teamwork management yang baik juga. Oke, jadi aku bakal aktif di kolom di sini buat ngelihat teman-teman di kolom chat nanti karena bakal ada beberapa pertanyaan. Oke, kita mulai yang pertama dulu nih teman-teman. Kita ngomongin soal leadership. Nah, ini pertanyaan pertama nih. Jadi semuanya boleh jawab satu kata yang kalian pikirin kalau dengar kata leadership itu apa sih gitu loh. Kepemimpinan nih. Oke, kata Sarah tuh koordinir, wibawa, menggerakkan. Organizing, good. Teamwork, leadership, responsibility, membimbing, penanggung jawab. Ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal leadership, oke, Naria raise hand, boleh? Naria mungkin ngasih pendapat? Sorry Kak, pencet. Oke, got it. Nah, kalau kita ngomongin soal leadership, ternyata banyak banget definisi leadership di luar sana, teman-teman. Emang banyak banget lah. Jadi kalau kita cari satu persatu tuh nggak bakal ada itu loh, persamaan itu merujuk kepada satu arti. Jadi kalau satu kata yang kalau kita ngomongin soal leadership itu adalah influencing. Jadi membuat orang-orang terinfluence dengan kita. Nah, jadi itu adalah keterkaitan dari kepemimpinan. Benar yang teman-teman bilang dari yang teman-teman chat di kolom komentar. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal kepemimpinan yang efektif itu gimana sih gitu loh. Kan kalian udah bisa dibilang sebagai seorang pemimpin di daerah masing-masing yang bisa dikatakan memiliki tanggung jawab tersendiri untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang di luar sana. Tapi masalahnya adalah kepemimpinan efektif itu gimana Kak gitu loh. Nah, ternyata nggak ada namanya kepemimpinan efektif nih teman-teman. Karena banyak banget pandangan pesimistis dari banyak ahli di luar sana yang membuat ribuan buku yang ngebahas tentang kepemimpinan. Jadi kalau kalian cari di luar sana, leadership book itu banyak banget tuh. Buku-buku yang judulnya hanya kepemimpinan doang, itu ada ribuan banyaknya. Dan masalahnya adalah, pernah nggak sih kita mikir kalau udah ngomongin soal kepemimpinan, siapa sih yang harus kita tiru atau role model kepemimpinan yang tepat buat kita? Terus apa sih harus diraih dari kepemimpinan tersebut? Kita harus mempelajari apa yang harus kita perjuangkan, perlu nggak sih adanya pendelegasian ntar kalau kita udah tua mungkin, atau perlu nggak sih berkolaborasi dan juga rahasia-rahasia dari pemimpin di luar sana. Nah, berikutnya aku pengen nanya kalian, kalau dikatain soal pemimpin, siapa sih sosok role model pemimpin kalian? Siapa nih? Ada nggak sih dari kalian yang punya role model di bidang kepemimpinan? Oke, ada Kak Safira, ada Mbak Najwa, papaku, Erdogan, Nabi Muhammad, ada Kak Bibul juga. Oke, parents. Ya, sudah banyak aktor di luar sana yang bisa kita jadiin sebagai sosok pemimpin, ya nggak sih? Mungkin kita bisa belajar dari orang tua juga, mungkin kasus terdekat, ataupun saudara kita, teman-teman kita juga bisa dijadikan sebagai sosok pemimpin yang efektif. Nah, Nazar mau ngomong mungkin? Raise hand. Salah pencet Kak, sorry. Memang banyak kasus kepencet ya malam ini. Oke. Nah, berikutnya nih, kalau kita ngomongin pemimpin, salah satu yang Bibul favorit adalah Simon Sinek. Jadi mungkin teman-teman habis ini bisa kepoin tuh Instagram Simon Sinek itu siapa, atau searching di Google, siapa Simon Sinek gitu loh. Oke. Nah,
Simon Sinek itu pernah ngomong, people don't buy what you do, they buy why you do, and what you do simply proves what you believe. Jadi sebenarnya orang nggak begitu penting sama apa yang kita lakuin, tapi yang dilihat sama orang itu adalah kenapa sih kita ngelakuin itu gitu. Sama kayak kenapa sih orang sebenarnya kalau dari Kabibul memandang sesuatu itu bukan dari prestasi apa yang dia raih, tapi kenapa dia berprestasi gitu. Contohnya nih, ada di sini namanya Andika nih, aku lihat paling atas. Nah, Andika ini dari daerah mana nih, Andika? Kalimantan Utara, Bang Bima. Oke, Kalimantan Utara. Andika jauh dari Kalimantan Utara. Kalau Andika kan sekarang udah terpilih menjadi Duta Inspirasi Provinsi Kalimantan Utara. Kalau dari persepsi Kabibul, orang nggak penting tuh Andika jadi Duta Inspirasi, tapi masalahnya adalah kenapa sih Andika jadi Duta Inspirasi gitu loh. Apa sih alasan dibalik itu? Jadi ini adalah salah satu yang harus kita tekankan dari sekarang, bahwa melihat sesuatu itu bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari kenapa kita melihat sesuatu itu dari perspektif seperti apa. Nah, kalau teman-teman sekarang dari Duta Inspiratif, berarti ngelihat Kak Safira itu bukan dari prestasi apa yang Kak Safira pakai sekarang, atau Kak Safira capai sekarang, tapi kenapa Kak Safira malah berprestasi. Nah, itu yang harus kita jadikan cerminan, oke? Nah, berikutnya adalah salah satu buku favorit dari Kabibul, Start With Why. Ini teman-teman harus bisa mengelaborasikan ilmu-ilmu dari Start With Why yang dibikin oleh Simon Sinek. Kata Simon itu adalah agar sebuah organisasi berhasil, para pemimpinnya perlu memahami tujuan sejati mengapa pemimpin itu harus ada atau existing. Nah, ini adalah salah satu materi yang aku dapetin dari Vice Presidennya Gojek sekarang. Oke, nah teman-teman, kita bakal cerita dikit tentang simulasinya Simon Sinek ngomongin soal Start With Why. Usually, people knows what should they do and how to do that, but not all of them know why they do that. Jadi orang tuh nggak semuanya itu paham gitu, kenapa dia ngelakuin sesuatu. Contohnya nih ya, Kabibul masuk ke Indonesian Event. Oke, Kabibul masuk ke Indonesian Event sebagai project director mungkin, atau sebuah pimpinan project dari mungkin ada kegiatan leadership di Indonesia yang bakal Kabibul lakuin. Terus pertanyaannya adalah, kalau kita lihat di sini circle-nya, teman-teman bisa lihat poin aku nggak? Pointernya, lihat kan ya? Oke. Nah, kalau dari sini kan circle-nya dari luar tuh adalah apa, di tengah-tengah tuh how, bagaimana, terus adalah kenapa. Nah, kalau kita mulai dari yang paling luar, Kak Bibul tadi ya, kenapa, apa yang Kak Bibul lakuin sebagai project leader? Oh, Kak Bibul tahu yang Kak Bibul lakuin adalah memimpin sebuah kepanitiaan atau memimpin sebuah proyek agar proyek itu dapat berjalan dengan baik. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, kalau kita masuk ke dalam lingkaran tengah, how? Bagaimana sih Kabul bisa melakukan itu? Oh, mungkin Kabul ngelakuin itu dengan melakukan meeting setiap minggunya atau melakukan kolaborasi dengan beberapa stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya. Terus masuk ke bagian tengah, ngapain Kabul jadi pimpinan proyek? Langsung bingung gitu. Jadi kebanyakan orang itu bingung ketika mereka dihadapkan dengan pertanyaan kenapa mereka melakukan sesuatu. Jadi sama kayak teman-teman, kenapa kalian daftar Duta Inspirasi? Jadi kayak gitu. Pernah nggak sih ditanya sama Kak Safira dulu pas wawancara? Pasti pernah ya, kalau ditanya soal pertanyaan mengapa. Jadi teman-teman, ketika kita dari sekarang itu sudah mulai berpikir, apapun yang kita lakukan, itu mulailah dari mengapa kita melakukan itu, lalu bagaimana kita melakukannya, dan apa yang harus kita lakukan di sana. Simpelnya adalah project dari Apple. Siapa di sini yang punya iPhone, atau iWatch, atau punya MacBook? Nah, produk-produk dari Apple. Sebenarnya yang dia lakukan itu bukan menjual produknya, tapi yang dia lakukan adalah menjual alasan kenapa kenapa orang-orang harus membeli produknya. Nah, kita mulai dari lingkaran tengah. Jadi kan tadi Kak Ibu udah ngajarin kalau kita berpikir harus dari tengah ya, dari why. Nah, kalau si Apple, perusahaan Apple ini, dia memulai dengan memberikan tujuan, purpose, cause, alasan, atau belief, kepercayaan. Dia percaya, everything we do, kita percaya untuk challenging the status quo, atau menantang kondisi dunia saat ini, dia bilang. We believe in thinking differently. Kita percaya untuk berpikir berbeda. Teman-teman tahu nggak kenapa dia bilang harus menantang dunia? Ada yang pernah tahu ceritanya nggak? Story-nya nggak? Kenapa dia harus berpikir berbeda? Ada yang tahu mungkin? Pernah dengar? Belum pernah kali ya? Nah, sini Kak Abdul kasih tahu. Kenapa dia bilang harus menantang dunia? Karena pada saat itu dunia sedang gencar-gencarnya pakai produk dari Windows. Nah, jadi Windows pada saat itu benar-benar menguasai dunia. Microsoft. Nah, pada saat itu Apple masih ecek-ecek bisa dibilang kayak gitu. Jadi dia berusaha untuk menentang dunia bahwa ini produk gue bagus kok gitu. Nah, terus adalah how.
Gimana caranya dia harus menantang dunia tadi, gimana cara dia harus berpikir berbeda. Nah, dia or unique selling proposition. Kalimatnya adalah the way we challenge, cara kita menantang status quo ini adalah dengan membuat sebuah produk yang beautiful atau cantik secara desain, simple untuk digunakan, dan atau ramah untuk digunakan. Nah, itu adalah satu produk yang dia pakai. Dan terus apa sih produknya? Barulah teman-teman lihat sekarang banyak produk-produk dari Apple. And what happened to make great computers? Jadi lahirlah produk-produk sekarang. Nah, itu adalah pola pemikiran dari Apple. Kenapa dia pada saat sekarang ini bisa sukses? Karena dia mulai dari alasan kenapa dia harus ada gitu. Nah, teman-teman harus mulai kayak gitu ya mikirnya. Nah, dari Oprah Winfrey pernah ngomong, pelajaran terbesar adalah bahwa pemimpin bertanggung jawab terhadap hari-hari hidup mereka sendiri. Nah, kalian juga harus bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Jadi nggak perlu nih kita bertanggung jawab. Contohnya nih, Andika tadi dari Kalimantan Utara. Andika nggak terlalu harus memikirkan gimana nasib orang-orang di Kalimantan Utara. Tapi yang penting dulu adalah bagaimana Andika bertanggung jawab untuk apa yang Andika lakukan sendiri. Ketika kita udah bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan, secara otomatis pasti kita juga bakal nginspire orang-orang untuk bertanggung jawab juga untuk diri mereka sendiri. Ketika satu sama lain sudah saling bertanggung jawab, nah disitulah terjadi saling dinamis tadi. Jadi nggak ada yang namanya konflik lagi, nggak ada yang namanya chaos itu yang bisa terjadi ketika orang nggak bertanggung jawab. Nah, kita sekarang dihadapkan oleh 21 century skills teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di layar, ini 21 century skills ini adalah skill yang benar-benar harus dibutuhkan orang pada era 21 sekarang, abad 21. Apalagi tahun 2021 ya sekarang. Nah, ada 3 kelompok nih. Ada learning skill, literacy skill, sama life skill. Nah, aku mau nanya ke kalian. Di sini siapa yang mahasiswa? Masih kuliah? Saya, Kak. Oke, rata-rata semua mahasiswa ya. Oke, nah aku pengen nanya juga ke kalian. Kalian sadar nggak sih di 21 century skill ini sebenarnya ini adalah tipe-tipe mahasiswa semua gitu loh. Jadi dalam 3 kelompok kita mulai dari learning skill. Learning skill ini adalah tipikal anak yang paling aktif di kampus. Sadar nggak kalau teman-teman kalian ada yang berprestasi, sering keluar negeri, sering ikut kegiatan-kegiatan kompetisi, karena dia memiliki critical thinking yang bagus, kreatif, berkolaborasi, dan memiliki komunikasi yang lancar gitu loh. Ngomongnya lancar. Pasti pernah punya teman kayak gini. Yang kedua, literasi skill. Di sini siapa anak media? Anak media. Pasti di kampus kalian juga ada divisi media branding dan lain sebagainya. Ini tipikal mereka. Mereka menguasai literasi skill. Nah, yang ketiga, ini adalah salah satu yang penting juga adalah life skill. Nah, kalau teman-teman lihat, di life skill ini adalah tipikal anak-anak ikut BEM, anak-anak ikut himpunan, atau senat mahasiswa. Jadi mereka memiliki jiwa leadership sosial yang tinggi. Nah, kita tuh dituntut sekarang untuk memiliki salah satu dari ketiga ini setidaknya. Itu wajib ya teman-teman. Jangan sampai kalian nggak jago di bagian learning skill, nggak juga bisa desain, nggak juga memiliki jiwa kepemimpinan. Gitu. Nggak boleh gitu. Nah, yang paling penting kalau kita ngomong dari tadi itu adalah C yang pertama tadi, yaitu ada collaboration, critical thinking, communication, dan creativity. Nah, ini yang paling dibutuhkan di dunia saat sekarang ini, gitu loh, untuk bisa mencapai kalimat yang di bawah. All in one, real world, integrated project delivered in the classroom, gitu. Jadi semuanya apa yang terjadi di dunia itu sebenarnya udah terintegrasikan, disampaikan dalam sebuah kelas. Kelas ini bisa kelas di kalian di kuliah ataupun kelas-kelas secara informal di luar sana. Nah, berikutnya nih teman-teman. Salah satu buku dari Simon Sinek juga itu adalah Leaders Eat Last atau pemimpin itu makan terakhir gitu loh. Mengapa beberapa organisasi lebih baik daripada organisasi lainnya? Nah, mungkin teman-teman pernah nggak sih masuk ke dalam sebuah komunitas atau masuk ke dalam sebuah organisasi kampus, terus kalian ngelihat organisasi yang lainnya atau komunitas lainnya, kok mereka lebih keren ya dari kita, kok mereka lebih bagus ya dari kita, pernah nggak sih mikir kayak gitu? Nah, ternyata kita tuh nggak cukup untuk hanya mengetahui tujuan organisasi. Tapi kan tadi kita udah ngomongin tuh golden circle-nya Simon Sinek. Kita ngomongin soal kenapa kita harus melakukan sesuatu. Itu ngomongin soal tujuan. Jadi nggak cukup ternyata kalau kita hanya ngomongin soal tujuan dari organisasi aja. Kita juga harus mengetahui orang-orang di dalam organisasi, dan kita harus sadar bahwa mereka bukan sumber daya sekali pakai. Nah, ini yang benar-benar merubah pikiran Kabibul gitu loh. Kita harus saling menghargai, menghormati satu sama lain. Itu kalimat yang klasik nggak sih? Kayak sering kalian dengar kayak kita harus menghargai satu sama lain gitu loh. Tapi konsep apa namanya?
kayak penerapan itu gimana gitu loh. Nah, disinilah ternyata sebuah organisasi itu bisa berkembang dan baik ketika satu dan lain each other itu saling menghormati satu sama lain gitu loh. Bahwa kita nggak sekali pakai doang. Teman-teman juga begitu di Indonesian Event. Harapannya teman-teman Indonesian Event nggak hanya berpikir bahwa teman-teman duta ini hanya sekali pakai saja, tapi juga berkelanjutan ke depannya dan juga dihargain satu sama lain gitu, memiliki penghargaan terhadap diri kalian sendiri. Nah, makanya leaders eat last. Jadi pemimpin itu makan terakhir gitu istilahnya. Nah, ini juga nih, kemampuan profesional saja itu sebenarnya nggak cukup. Manajemen skill yang bagus saja juga nggak cukup untuk mempertahankan organisasi jangka panjang. Tapi alasan mengapa organisasi berjalan dengan baik dalam waktu yang singkat, tapi ujung-ujungnya gagal, karena kepemimpinan mereka gagal menciptakan lingkungan yang buat orang-orang benar-benar penting gitu loh. Jadi memang banyak di luar sana, mungkin teman-teman sadar ini adalah era komunitas di saat ini. Mungkin banyak banget di luar sana komunitas yang lahir dalam waktu singkat di masa pandemi, tapi nggak bertahan lama gitu loh. Kenapa mereka nggak bertahan lama? Karena mereka gagal, pemimpin mereka gagal untuk menciptakan lingkungan yang membuat salah satu atau misalkan each others dari orang-orang dalam sana, member mereka itu merasa penting gitu loh. Yang pada akhirnya mungkin anggota mereka ngerasa, aduh kayaknya gue nggak penting lagi deh di sini. Kayaknya gue ngerasa nggak dihargai deh. Atau kayak gue jobless deh, nggak punya pekerjaan deh, nggak punya tupoksi deh gitu loh. Nah disitulah ketika ada titik dari itu juga salah satu quotes yang kami dapetin, a star wants to see themselves rise to the top. A leader wants to see those around them become a star. Jadi mereka mengalah untuk melihat orang lain itu bisa menjadi bintang gitu. Jadi apakah teman-teman udah ngalah nih untuk melihat teman-teman lingkungan sekitarnya untuk juga bersinar gitu. Nah, kita ngomongin soal proses leadership. Nah, kalau kita ngomongin soal proses leadership, ini poin yang paling penting. Teman-teman harus dengerin ya di poin ini. Ternyata leadership itu nggak hanya sekedar lu udah punya kepemimpinan nggak? Udah, karena gue udah pernah jadi ketua pelaksana acara. Oh, udah, karena gue udah pernah menjadi ketua BEM. Atau udah, gue udah pernah kok mimpin sebuah kelompok. Ternyata leadership itu ada stage-nya juga, ada tahapannya. Jadi, kapan kita disebut sebagai pemimpin itu ada tahapannya, teman-teman. Yang pertama itu adalah lead self. Nah, buku dari Chilin Hearns itu ngomongin soal first lead yourself. Jadi, sebenarnya yang paling penting untuk kita lakuin pertama kali itu adalah mimpin diri sendiri dulu. Baru kita mimpin orang lain. Nah, memimpin diri sendiri itu maksudnya adalah memimpin diri sendiri in the perfect guide for anyone looking up to the step and lead. Jadi benar-benar kita harus memimpin diri sendiri dulu, karena ini adalah langkah paling awal. Memimpin diri sendiri maksudnya apa? Setidaknya kita udah kelar sama urusan pribadi. Nggak ada lagi namanya kayak, aduh gue overthinking nih, gue insecure sama diri gue bisa nggak ya? Nah, itu bukan tipikal pemimpin ya. Jadi jangan sampai kalian sampai sekarang masih punya insecurity ataupun overthinking yang berlebihan. Tuh, yang kedua adalah lead others. Jadi ketika kita itu sudah berani untuk memimpin diri kita sendiri, dari situlah saatnya kita untuk memimpin orang lain. Memimpin orang lain ini juga ada bukunya dari John Adair ngomongin how to lead others. Nah, yang penting dari lead others ini adalah what do you actually do, apa yang harusnya kalian lakukan, what do you need to know, apa yang harusnya kalian ketahui, dan how do you actually lead, gimana caranya kalian memimpin. Karena kan setiap pemimpin memiliki cara yang masing-masing gitu kan. Gitu. Karena in any place, di tempat manapun, kalian pasti bakal dikasih kesempatan buat mimpin gitu loh. Contohnya sekarang yang mimpin siapa? Arum tadi ya, Arum buka acara. Berarti Arum juga bisa dikatakan udah lead others, udah memimpin teman-teman yang lain untuk membuka acara gitu loh. Simpelnya kayak gitu. Yang ketiga, itu adalah be leaders, jadilah pemimpin gitu loh. Menjadi pemimpin ini diomongin bahwa kuncinya leader could develop others. Jadi kapan kita disebut sebagai pemimpin itu adalah tahap ketiga. Jiwa kepemimpinan seorang tersebut atau seorang bisa disebut sebagai pemimpin ketika mereka ada di tahap ketiga ini, di mana mereka harus bisa membuat orang lain berkembang. Mereka harus bisa menginspirasi orang lain untuk bisa menjadi pemimpin. Contohnya, Kabibul anggap Kabibul jadi founder nih Indonesian Event. Kabibul ngomong sama kalian bahwa kasih motivational talk lah buat teman-teman. Terus teman-teman terinspirasi, pengen deh jadi pemimpin Indonesian Event berikutnya, pengen deh jadi Kak Bibul berikutnya, pengen deh jadi Kak Safira berikutnya. Nah, ketika seorang pemimpin sudah membuat orang lain berpikir seperti itu, maka udah layak mereka disebut sebagai seorang pemimpin. Okay. Nah, tahap terakhir itu adalah be visionaries. Nah, ini adalah tahapan paling sulit menjadi seorang pemimpin, adalah pendelegasian.
ketika seorang pemimpin tersebut sudah bisa membuat orang lain terinspirasi, tahap berikutnya adalah gimana caranya itu harus didelegasikan. Karena pemimpin nggak selamanya hidup gitu loh. Harus ada namanya steer untuk kan pemimpin Indonesian Event Kak Safira. Kak Safira nggak selamanya bakal mimpin Indonesian Event. Pasti bakal ada pemimpin-pemimpin berikutnya yang lahir dari Indonesian Event ataupun kayak beasiswa 10.000 ataupun Panti Goceng yang Kakak pimpin. Kabibul Panti Goceng Kabibul pimpin selama 1,5 tahun. Sekarang Panti diasosiasikan oleh adik-adik Kabibul gitu loh. Nah, jadi sekarang intinya adalah paling sulit dari seorang pemimpin adalah menjadi visioners atau ngomongin soal pendelegasian di masa depan. Karena nggak mungkin juga sampai tua kita memimpin sebuah proyek selamanya, itu nggak mungkin gitu loh. Pasti harus ada yang namanya pendelegasian. Oke, nah berikutnya nih teman-teman. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah tuh 20 tahun yang lalu. Tapi kesempatan kedua itu adalah hari ini. Jadi intinya adalah nggak ada yang namanya kata terlambat untuk berubah, nggak ada yang namanya kata terlambat untuk nggak bisa jadi pemimpin. Aduh, kayaknya saya biasa-biasa aja deh, Kak, nggak bisa mimpin orang lain karena malu-malu gitu. Nggak ada yang namanya kayak gitu ya. Jadi kesempatan kedua tuh adalah sekarang, nggak ada yang namanya nunda-nunda. Nah, ini 8 dimensi dari kepemimpinan. Kak Bibul pengen kalian ngelihat di 8 dimensi ini, kalian tipikal pemimpin yang seperti apa sih? Atau kalian pengennya pemimpin kalian itu tipikalnya seperti apa sih? Yuk, dibaca dulu. Kak Bibul tunggu 1 menit ya buat baca. Jadi ini ada 8 nih. Ada banyak nih. Ada 8 tipikal pemimpin ideal dunia saat ini. Ada pioneering, energizing, affirming, inclusive, humble, deliberate, resolute, dan juga commanding. Kalian sukanya, nyamannya di pemimpinan kayak mana sih gitu? Energizing, apa sih namanya bahasa Inggrisnya? Energizing, Kak. Energizing. Oke, yang lain teman-teman gimana nih? Sukanya yang mana sih? Affirming, Kak. Affirming. Oke. Aku ngomong deliberate. Campur-campur. Oke. Affirming itu menegaskan ciri-cirinya bersahabat, terbuka, dan positif ya. Siap. Nah, ternyata pemimpin itu memang banyak tipikalnya teman-teman. Aku pengen tahu kalian, Kak Safira itu tipikalnya yang mana? Bisa nggak kalian menganalisis? Kak Safira tuh yang mana sih dari 8 ini? Humble. Affirming. Oke. Banyak perbedaan pendapat nih. Semua deh kayaknya. Ya aku juga mikir gitu, kayak Kak Safira semuanya deh gitu. Nggak bisa di satu aja gitu. Oke, nah intinya adalah 8 ini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, karena mereka itu tipikal pemimpin disesuaikan dengan tempat mereka. Contohnya nih, commanding. Teman-teman pernah lihat nggak siapa sih pemimpin Indonesia yang pernah menerapkan kepemimpinan commanding? Ada yang tahu nggak? Presiden Indonesia yang pernah menerapkan sistem commanding. Kompetitif. Ya, Pak Soeharto ya, almarhum Soeharto itu pernah menerapkan sistem seperti itu. Itu nggak salah, itu juga benar kok. Karena mungkin di saat itu memang dibutuhkan kepemimpinan kayak gitu. Kan mungkin kalau di zaman Pak Soeharto, itu kalau pemimpinnya itu humble, rendah hati, tutur kata lemah lembut, itu kayak nggak bakal maju Indonesia, mungkin nggak bakal keluar dari krisis ekonomi kali ya. Kalau pemimpinnya kayak gitu. Tapi kalau Kak Safira, itu commanding, kalian nyaman nggak kira-kira? Kayak, gimana nih? Kok nggak kelar-kelar kalian masuk di jam 7 ya, kok 7:05 nggak ada yang masuk gitu. Nggak mungkin kan dalam sebuah komunitas kayak gitu. Jadi ternyata dalam sebuah organisasi itu ada tipikal pemimpin yang cocok, ada yang nggak cocok. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, tapi lebih ketidakcocokan di sebuah tempat aja gitu. Oke, kita ada quotes lagi. Ini memang banyak quotes nih buat Instagram kalian. Baik, a team is not a group of people that work together. A team is a group of people that trust each other. Jadi teman-teman di Indonesian Event itu bukan kerja bareng, tapi saling percaya satu sama lain. Nah, kalian udah percaya nggak sih satu sama lain sama teman-temannya? Nah, ketika teman-teman udah trust each other, nah disitulah teman-teman disebut sebagai sebuah tim gitu, tim yang solid. Jadi bukan kerja kalian di sini, tapi harus saling percaya gitu loh. Oke? Nah, ini merupakan value dari beberapa company perusahaan yang aku temukan, bahwa di setiap perusahaan di Indonesia itu ternyata memiliki value ataupun culture-nya masing-masing, memiliki identitasnya masing-masing. Sama kayak kita pribadi juga harus memiliki identitas atau culture kita juga sendiri.
Contohnya di sini aku ngelihat nama Dila Ferawati. Dari mana Dila kalau boleh tahu? Halo Kak, dari Jawa Tengah Kak. Dila dari Jawa Tengah. Terus ada Ya. juga Lala dari Bengkulu nih. Jawa Tengah dan Bengkulu gitu ya. Nah, pasti memiliki ciri yang berbeda. Entah itu dari ciri kebudayaannya ataupun dari tutur katanya. Kan contohnya Jawa Tengah tuh Jawa ya. Kan kadang halus ya ngomongnya. Kalau ada yang dari Sumatera Utara nggak di sini? Siapa tadi? Kayaknya ada dari Sumatera Utara. Ataupun Sumatera Barat tuh. Yang ngomongnya itu apa namanya? Just gitu. Kayak ada penegasan gitu, bukan kasar tapi penegasan di beberapa kata atau kalimat yang kadang membuat lah kok kayak gini ya gitu loh. Jadi kadang ada culture shock gitu. Pernah nggak sih culture shock? Bahkan kita masih Indonesia juga masih culture shock gitu. Kabibul juga pertama kali datang ke apa namanya? Kabibul dari Padang aslinya di Sumatera Barat. Jadi kita kebudayaannya juga Melayu, ada Minang gitu kan. Jadi pas datang pertama kali ke Jawa, ke Bogor, itu kan bahasa Sundanya kadang masih halus ya, ataupun ke Jakarta, itu ada yang ngomong pakai aku kamu. Di tempat kami tuh aku kamu tuh kayak cowok jijik gitu ya nggak sih? Di beberapa tempat. Tapi kalau ngomongin aku kau, nah itu jadi kasar gitu lah. Jadi satu tempat tuh memang memiliki culture-nya masing-masing. Nah begitu juga dengan perusahaan. Kalian pasti bakal pengen kerja di perusahaan nggak sih gitu loh? Pengen kerja di perusahaan yang gede. Nah kalian sebutin beberapa perusahaan yang pengen banyak banget diincar oleh orang luar sana. Pertama itu adalah Nestle. Siapa sih nggak minum susu di sini gitu loh. Nah, Nestle ini mereka punya culture itu trust, respect, involvement, dan juga pride. Jadi harus saling percaya, saling respect, saling involve, saling pride itu bangga satu sama lain. Nah, ini adalah culture yang dibentuknya. Di bawahnya ada Danone. Siapa sih nggak pernah minum Aqua, ya nggak sih? Nah, culture yang dibentuk oleh Danone itu adalah humanism, harus memiliki humanity, kemanusiaan, openness itu terbuka satu sama lain, proximity, memiliki accessibility, authenticity, dan juga empati satu sama lain, dan juga terakhir enthusiasm. Jadi harus antusias satu sama lain gitu loh. Nah, sedangkan BUMN Indonesia itu punya culture namanya akhlak, ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, Indonesian Event juga pasti punya culture-nya sendiri gitu loh. Kalian secara pribadi juga harus punya culture. Jadi culture ataupun identitas tadi nggak harus sebuah organisasi, tapi juga identitas pribadi juga penting gitu. Jadi jangan sampai kita nggak punya identitas, oke? Nah, berikutnya kalimat terakhir dari Simon Sinek yang Kak Kabibul ambil adalah words may inspire, but only action create change. Mungkin setelah ini teman-teman sadar bahwa ternyata kepemimpinan itu penting. Tapi sederhananya adalah percuma teman-teman tahu kepemimpinan tadi seperti apa kalau nggak action. Jadi inspire aja nggak cukup. Sama kayak Kak Safira ngomong untuk menginspirasi kalian aja itu kayak capek. Mulut Kak Safira tiap hari menginspirasi. Kalau teman-teman nggak terinspirasi dengan melakukan action. Jadi do action today, oke? Mulai dari hari ini, mulailah berubah untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman buat sesi diskusinya malam ini, sesi presentasinya malam ini. Thank you buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget. Bisa kalau pengen tahu lebih lanjut tentang apa kegiatan aku aktif di Instagram ataupun aktif di LinkedIn. Jadi teman-teman bisa lihat kegiatan-kegiatan yang udah aku ikutin di sana. Thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Kak Bibul, materinya sangat insightful, beautiful, pokoknya luar biasa banget buat kita malam hari ini. Berhubung jaringan saya sedang tidak terlalu baik, teman-teman, sebelumnya apakah suara aku terdengar dengan baik? Iya, benar kok. Putus-putus nih. Benar ya? Oke, baik. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin Kak Bibul bisa drop dong Instagramnya apa biar nanti kalau kita sharing-sharing bisa kita tag dan nanti kalau misalnya kita mau nanya-nanya bisa nanya langsung ke Kak Bibul. Oke, sepertinya kita bisa langsung lanjut ke sesi tanya jawab ya Kak, karena udah pada nggak sabar nih udah mulai pada raise hand. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu, nanti yang paling cepat yang bakal dipilih. Oke, udah ada nih dari yang paling atas dulu ya teman-teman. Dari Riau ada Kak Sarah. Boleh Kak Sarah langsung ditanyakan kepada Kak Bibul pertanyaan terbaiknya. Oke Kak, suaraku terdengar dengan jelas ya Kak, soalnya di sini lagi hujan. Dengar. Iya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, di sini Sarah pengen tanya ini Kak, tadi kan sudah ada
8 dimensi tentang leadership. Nah, semisal terjadi dalam kasus yang sering Sarah alami, biasanya kita sudah membentuk budaya kepemimpinan kita dari salah satu ciri 8 tadi gitu. Dan tiba-tiba itu nggak sesuai dengan lingkungan yang kita pimpin. Tahu kepada anggota-anggota kita bahwa kita memiliki tipe kepemimpinan seperti itu. Itu sih, Kak. Terima kasih. Oke, aku langsung jawab aja ya, Arum. Oke, thank you ya Sarat. Sebenarnya ini keren banget nih pertanyaannya. Kalau pemimpin itu udah ada dalam sebuah kelompok, ternyata dia gaya kepemimpinan yang dia bawa itu nggak sesuai sama kelompoknya. Apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman, pemimpin itu harus memiliki ego yang tinggi. Ego yang rendah juga harus dimiliki. Gitu loh. Jadi nggak harus memiliki, kadang pemimpin itu disebut harus menekan ego. Ada juga kadang pemimpin harus memiliki ego gitu loh untuk menentukan apa yang harus mereka pilih gitu. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin kita harus bisa membaca situasi ini Sarah. Nggak bisa yang namanya seorang pemimpin itu bisa dikatakan nggak boleh strict atau kaku gitu loh. Ketika memang seorang pemimpin itu memiliki konsep hidup, atau bisa dibilang kan semua orang punya konsep hidupnya masing-masing ya. Contohnya ada yang kayak gue sampai mati nggak bakal minum alkohol, atau gue sampai mati nggak bakal ngerokok. Nah, itu konsep hidup disebut sebagai gitu. Atau Kabibul tuh orangnya strict banget, kaku gitu loh. Nah, ketika Kabibul masuk dalam sebuah kelompok, seorang pemimpin harus memiliki jiwa flexibility tadi yang udah kita jelasin. Disitulah pemimpin harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya, bukan malah si anggotanya ngikutin apa yang pemimpinnya mau gitu loh. Mungkin dalam sebuah organisasi untuk beberapa kasus kayak mungkin Kabibul pengen teman-teman A, B, C itu boleh, itu jatuhnya ke tupoksi ya. Kayak Kabibul tadi ngomong dalam webinar malam ini mungkin Kabibul sebagai pemimpinnya gitu loh. Kabibul bilang tadi ke kalian, antusias ya teman-teman, kalau ada yang mau tanyain boleh, kalau misalkan teman-teman mau on cam juga silahkan. Nah, itu adalah sebuah commanding namanya. Itu adalah sebuah suruhan ke teman-teman untuk on cam. Istilahnya kayak gitu. Tapi mungkin nggak sih ketika dalam sebuah webinar nih sekarang, lah kok masih banyak sih yang belum on cam, gimana sih gitu loh. Ya udah gue nggak mau deh presentasi gitu. Mungkin nggak pemimpin kayak gitu, kan nggak boleh gitu loh. Nah, karena pemimpin harus paham, karena kalau online ya ada kendala tertentu yang dialami, ada yang namanya jaringan mungkin dan sebagainya. Jadi intinya pemimpin itu harus paham membaca situasi, gimana dia harus beradaptasi dalam sebuah lingkungan, gimana dia beradaptasi terhadap sebuah kondisi. Kabibul itu kalau misalnya ngisi webinar itu kan bisa dikatain udah di pandemi ini udah 50 lebih lah ngisi webinar gitu loh di seminar dan lain sebagainya di pandemi ini. Nah, itu beda-beda nih kasusnya. Ada yang ngisi webinar buat anak SMA, buat ngomongin soal semangat SBMPTN, semangat SNMPTN. Ada juga ngomongin soal semangat berkuliah, ada yang ngomongin soal scholarship, ngomongin soal beasiswa, ada yang ngomongin soal kepenulisan, ada yang ngomongin soal karya tulis dan lain sebagainya. Tiap tempat pasti Kabibul beda cara ngomongnya. Karena Kabibul ngomong sama kalian sebagai seorang duta, jatuhnya kayak lebih dekat. Jadi ngomongnya kayak gini, tempat lain beda lagi gitu loh. Dan itulah pentingnya untuk bisa beradaptasi dan fleksibel terhadap segala kondisi. Oke, Sarah? Terima kasih. Oke, Kak. Terima Kabibul kasih. atas jawabannya. Kak Sarah, bagaimana pertanyaannya? Apakah sudah dapat dipahami? Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut karena berhubung banyak banget sepertinya yang tertarik untuk bertanya. Mungkin dari teman-teman bisa ini dulu ya, bisa menurunkan tangan dulu biar adil karena tadi sempat aku turunkan saking banyaknya nih Kak. Oke, 1, 2, 3, raise hand. Ada Kak Nazar Amrullah dari NTB yang gercep banget. Boleh Kak Nazar langsung sampaikan pertanyaan terbaiknya, singkat, padat, dan jelas. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Arum ya. Mohon maaf teman-teman semua, saya berada di pinggir jalan menuju balik kampung. Terima kasih Kak itu dan materinya. Saya bertanya Kak dari NTB, kira-kira menurut Kakak wadah seperti apa yang memang dapat melatih kepemimpinan kita ataupun leadership kita selain dari wadah-wadah yang ada di organisasi di kampus. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, boleh langsung jawab. Oke, tadi namanya Nazar ya. Hati-hati di jalan ya, jangan sampai melek gitu. Siap Kak. Patuhi protokol nih kalau pulang kampung. Nah, buat Nazar dan juga teman-teman lainnya.
Ini pertanyaan yang bisa dikatakan salah satu yang paling banyak ditanyain kalau Kabibul lagi ngisi webinar ngomongin soal kepemimpinan. Di mana sih tempat yang tepat untuk kita bisa dapetin kayak leadership skill set tadi. Selain organisasi kampus ya, mungkin kalau emang jawaban paling cocok mungkin organisasi kampus adalah cara yang paling tepat gitu loh. Karena ini adalah lingkungan yang paling dekat sama kalian, yang paling cocok untuk bisa mengembangkan skill-skill tadi. Yang nggak begitu sulit untuk dicapai, kalau ada open kepanitiaan di kampus ya bisa daftar, kalau ada open organisasi di kampus ya bisa daftar. Itu artinya suatu hal yang gampang. Tapi ternyata ada hal yang lebih gampang untuk bisa melatih kepemimpinan itu, yaitu dari circle terdekat diri kalian, atau dari teman-teman diri kalian sendiri gitu loh. Pernah nggak kalian punya teman dekat itu curhat, ekspresi apa yang kalian lakukan itu melatih kepemimpinan kalian sebenarnya gitu. Ada yang mungkin kayak gini ngomongnya, iya oke. Ada yang cuma main HP, oke. Ada yang kayak gitu. Ada juga mungkin tipikal teman kalian yang kayak bener-bener dengerin sampai dia nggak ngedip gitu, kayak gitu. Nah ini sebenarnya hal-hal simpel sederhana kayak gini itu juga melatih kepemimpinan kalian. Kepemimpinan tadi itu kan banyak spektrumnya, nilai-nilainya. Salah satunya adalah ego tadi. Apakah kita ego nggak sih ketika orang ngomong sama kita dengerin nggak sih? Kita antusias nggak terhadap apa yang dia bicarakan? Gitu loh. Kadang ada juga tipikal kalau kita lagi curhat nih posisinya. Kita lagi curhat. Terus pas kita lagi curhat, gue sedih banget nih, tadi duit gue hilang 50.000. Elah 50.000 doang, gue kemarin 100.000 gitu. Pernah nggak teman kayak gitu? Ya mungkin nge-compare masalah dia dengan masalah kita. Mungkin beberapa adu nasib nih, bener adu nasib namanya. Lah mending gue gitu. Kayak gitu. Itu mungkin cukup sering kita temukan. Tapi masalahnya itu nggak apa-apa. Itu adalah dia. Sebenarnya kita nggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita emang bisa terlatih kepemimpinannya dengan kayak gitu, Kabibul? Bisa gitu loh. Yang bisa dilatih adalah cara kita maintain atau ngerespons terhadap responnya dia. Jadi kalau kita ngomong, ada orang ngerespon. Nah, kita harus gimana nih reaksi kita terhadap respon ini gitu loh. Kalau emang respon dia tuh ngadu nasib, ya mungkin respon kita, "Lu mah gue ngomong malah diginiin." Itu bukan jawaban yang cocok mungkin. Kalau emang mau melatih kepemimpinan, mungkin di situ kita harus bersabar kayak, "Oh iya nih," gitu loh. Gue rada sedih, mungkin lo juga tahu nih rasanya gimana gitu. Semoga di kedepannya nggak gini lagi. Nah, mungkin hal-hal kayak gini yang melatih kita secara sederhana mungkin gitu loh. Ataupun ketika orang tua deh, ini siapa nih Kabibul mau panggil ya? Contohnya Geo nih dari Sulut. Geo cuci piring kata mama ya, pagi-pagi dibangun. Ntar mah gitu kan. Nah itu juga sebenarnya sederhana untuk melatih kepemimpinan tadi. Kita udah beres nggak sih sama diri kita sendiri gitu loh. Ataupun di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan yang lebih profesional contohnya. Kabibul mungkin bisa dikatakan sudah memiliki setidaknya jiwa kepemimpinan. Nah, dengan itu Kabibul mungkin sadar juga gitu loh. Apakah dengan ngisi acara sekarang, contohnya yang tadi ya, Kak Safira ngehubungin Kabibul tuh tadi malam jam 00:20, jam 12:30. Untung Kabibul masih bangun gitu loh. Dikasih tahu sama Kak Safira buat gini, dan itu baru Kabibul baca pagi. Untung hari ini tuh kosong, dan Kabibul pernah ngisi acara tentang kepemimpinan, jadi artinya PPT-nya nggak perlu banyak untuk diubah, cuma dicocok-cocokin aja, mana yang harus disampaikan, mana yang enggak. Cuman parah, cuman delete dan ditambahin dikit gitu loh. Simpelnya kayak gitu. Kabibul juga harus sadar, kalau Kabibul ngisi acara yang dadakan, mungkin Kabibul bisa mikir, ya udahlah ala kadarnya aja lah, setidaknya gue bisa nyampein lah sesuatu yang bisa gue kesampaikan sama teman-teman di sana. Tapi nggak kayak gitu konsepnya. Kabibul itu juga di setiap tempat, teman-teman juga harus profesional, apapun kondisinya, segenting apapun kondisinya, teman-teman harus bisa lebih profesional, menunjukkan disitulah wibawa kita disitulah kayak elektabilitas kita, integriti kita juga di sana. Ataupun kayak teman-teman tadi yang hadir on time atau tepat waktu, yang sudah nungguin sebelum di-admit sama si Ebony tadi. Nah, di situ itu juga menunjukkan integritas teman-teman loh. Teman-teman udah menghargai waktu nggak sih? Salah satu yang Kabibul ajarin di Panti Goceng, 1 menit itu berharga. Lu 1 menit telat, gue bisa 1 menit ngubah dunia gitu loh. Simpelnya kayak gitu loh. Jadi tolong hargain waktu gue untuk ngubah dunia yang udah gue korbanin untuk nunggu lu datang. Simpelnya kayak gitu. Itu yang Kabibul ajarin di Panti Goceng. 1 menit orang tuh berharga. Jadi bukan masalah kalian tunggu menunggu, bukan itu, tapi hargain dong waktu gue, hargain dong waktu kita satu sama lain. Nah, teman-teman juga harus kayak gitu ya, harus bisa menghargai waktu teman-temannya yang sekarang belum on time tadi datangnya, kedepannya bisa lebih on time gitu, lebih saling paham satu sama lain. Tadi kan dia dibilang tuh di PPT Kabibul harus saling trust each other, dan juga harus membuat salah satu dari kalian, bukan salah satu, setiap each one of you guys itu
harus penting, dianggap penting gitu loh. Ya udahlah ntar gampang, jangan sampai menyepelekan sesuatu. Nah itu sih menurut Kak Bibel. Semoga menjawab ya. Siap Kak, terima kasih banyak. Aman. Terima kasih mulai dari atau kita terangkat dan sampai ke komunikasi kita kepada orang tua itu berkaitan banget untuknya kita selanjutnya tadi kayaknya udah excited banget. Ada dari Bali, ada Kak Mira, boleh Kak Mira langsung menyampaikan pertanyaan terbaiknya. Baik. Ya. Jadi izin bertanya kepada Kak Ibu, bagaimana strategi atau tips Kakak untuk agar kita bisa memimpin atau menjadi leader untuk diri kita sendiri. Kemudian ketika dalam suatu organisasi misalnya, ada seorang pemimpin yang seolah-olah tidak suka dengan kita, dalam artian pemimpin itu seolah-olah dia sosok yang suka merendahkan kemampuan orang lain. Jadi dia menganggap bahwa staf itu atau guru itu tidak mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang bagus atau mempunyai kemampuan matematika yang bagus seperti itu. Jadi bagaimana sih seharusnya pemimpin itu, dan bagaimana tips untuk mengempower others dalam leadership. Terima kasih. Oke, kompleks nih pernah dari Mera nih. Thank you ya Mera, salam kenal sebelumnya dari Bali. Kami juga punya beberapa teman dari Universitas Udayana. Keren banget temenan sama teman-teman dari Bali. Pertanyaan dari Mera tadi yang pertama, itu aku jadi lupa karena ada 3 ya. Gimana yang pertama Mera? Pertanyaan yang pertama itu adalah tips untuk bisa memimpin diri kita sendiri, untuk menjadi self untuk lead self ya. Gimana cara buat bisa memimpin diri sendiri? Nah, teman-teman, ini adalah konsep yang paling dasar yang kalian juga harus pahami, dengerin baik-baik. Namanya itu adalah acceptance, penerimaan. Ini kondisi di mana teman-teman harus bisa menerima diri sendiri. Namanya self love kalau bahasa sekarangnya, tapi bahasa lebih mungkin profesional kita nyebutnya itu adalah acceptance adalah penerimaan, menerima segala kelebihan dan kekurangan kalian gitu loh. Di situ adalah tahap paling dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin belum selesai sama diri dia sendiri tapi udah mimpin orang lain, di situ kalian yang pernah menemukan namanya pemimpin baper. Pernah nggak nemuin? Mungkin kalau misalkan dalam sebuah kepanitiaan si ketua ini mungkin nggak ngasih laporan atau belum ada progres, selalu dah. Nah, itu namanya baper tuh yang kayak gitu tuh. Jadi disitulah teman-teman menemukan kenapa dia bisa menemukan kayak gitu, karena dia belum selesai sama diri dia sendiri gitu loh. Dia nggak sadar bahwa setiap orang juga punya kelemahannya masing-masing. Dia nggak melihat masalah dari perspektif orang lain. Itu masalahnya. Dia tuh kalau misalkan nih Kak Bibul memiliki ego yang tinggi, nggak memiliki acceptance yang baik, tadi yang mungkin yang telat masuk, mungkin Kak Bibul, udah nggak usah lu masuk, biarin, jangan di-admit. Mungkin Kak Bibul bakal ngomong itu ke panitia. Tapi di sini adalah Kak Bibul juga harus memiliki jiwa acceptance, di mana dia mungkin telat karena mungkin sebelumnya disuruh mamanya beli garam ke warung, bisa jadi kan, ataupun dia lagi ketiduran, itu hal yang manusiawi untuk dilakukan. Karena setiap kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Yang nggak wajar itu adalah kesalahannya dilakukan terus-menerus berulang kali. Nah, jadi teman-teman, untuk menjadi seorang lead self yang baik, terimalah diri kalian apa adanya. Nggak ada yang namanya insecure, nggak ada yang namanya overthinking, dan yang paling penting adalah don't compare yourself with others. Jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain, tapi bandinginlah diri kalian hari ini sama diri kalian setahun ke belakang. Udah berkembang nggak sih? Udah menjadi lebih baik nggak sih kalian? Jadi jangan pernah ngebandingin. Kalau kalian ngebandingin, nggak bakal kelar hidup ini gitu loh. Kak Bibul pernah di posisi itu, ketika Kak Bibul sama sekali nggak pernah, mungkin kurang bersyukur, kayak ngerasa, aduh kayaknya dia keren banget deh, gue pengen deh kayak dia gitu loh. Mungkin Kak Bibul udah, gimana ya? Di saat Kak Bibul mungkin setahun yang lalu 2019-an itu Kak Bibul menjadi mahasiswa prestasi di PB, udah ke luar negeri sering, dan di situ Kak Bibul kayak ngerasa, duh kayaknya dia keren banget deh, keterima beasiswa di luar negeri, keterima ada program exchange selama setahun di sana gitu loh. Nah, masih belum bersyukur gitu loh. Padahal mungkin banyak orang di luar sana pengen jadi di posisi Kak Bibul gitu loh. Sama ya kalian kondisinya sekarang. Berapa ratusan orang kemarin yang daftar Indonesian Event di posisi duta inspirasi gitu loh.
Kalau kalian malas-malasan sekarang, nggak bersyukur, masih ngerasa kurang, itu nggak ada habisnya gitu loh. Gitu loh. Bayangin orang banyak yang lebih deserve dari kalian. Who knows? Nggak ada yang tahu kan. Contohnya, maaf di Meira dari Bali. Mungkin dari Bali banyak yang pengen, ya nggak sih? Gitu, nggak hanya Meira doang, tapi Meira yang dikasih kesempatan rezeki untuk bisa mendapatkan kesempatan ini gitu loh. Dan ketika udah mendapatkan kesempatan ini, jangan disia-siain, jangan main-main di sini gitu loh. Bersyukurlah dan jangan pernah ngebandingin diri kalian dengan lain. Mungkin, aduh, gue udah inspirasi doang, gue pengen jadi Miss Universe gitu loh. Mungkin kayak gitu. Ya, buat bercanda-canda mungkin oke lah, tapi jangan sampai teman-teman benar-benar ngebandingin diri kalian sama orang lain. Semua orang punya starting point masing-masing. Nih, aku pernah dapat kalimat kayak gini. Aku ngebandingin diri sama si Rian deh dari Jawa Timur. Aku sama Rian lahir sama-sama tahun 2002 misalkan. Sama-sama mahasiswa. Sama-sama SD sama, SMP sama, SMA sama. Terus kita juga sama-sama masuk kampus yang sama. Anggap kita di kampus Rian Jawa Timur ya. Anggap UPN VJ. Jawa Timur ada nggak sih UPN VJ? Enggak ya? Ada, Kak. Ada ya dari UPN VJ Jawa Timur. Nah, anggap aku sama Rian sama-sama di jurusan manajemen mungkin. Hal yang simple, sederhana. Ketika Rian mungkin menang lomba manajemen, Kabul belum menang. Loh, keren banget sih dia gitu. Jadi compare nih gitu loh. Itu sebenarnya suatu, kalau di pikiran kami gue make sense kok gue compare gitu loh, karena mungkin gue selama ini sama kayak dia gitu loh, opportunity yang gue dapetin sama kayak opportunity dia, chance gue juga sama, kita berdua dari orang-orang yang sederhana, bukan orang kaya, bukan orang miskin, tapi kenapa dia bisa lebih baik gitu loh. Nah, pertama, starting point orang beda-beda. Ketika even if starting point orang sama, kayak aku sama Rian tadi sama-sama memulai di manajemen tuh di tahun yang sama, ikut kegiatan organisasi yang sama, ketika starting point-nya sudah sama, kesempatannya berbeda, teman-teman, gitu loh. Jadi kesempatan berbeda-beda, kesempatan untuk si Rian menempuh jiwa manajemen skill-nya mungkin lebih baik dari Kabibul karena ikut organisasi berbeda mungkin. Nah, itu juga membuat pengaruh. Even if nih, meskipun starting point-nya udah sama ataupun kesempatannya juga sama, hal terakhir itu adalah personality-nya berbeda gitu loh. Setiap orang tuh dilahirkan di lingkungan yang berbeda. Dan itu juga menuntut seorang untuk jadi pribadi yang berbeda juga. Jadi inilah yang membuat lead self tadi penting untuk teman-teman ketahui bahwa harus memiliki jiwa acceptance yang baik dan juga don't ever compare yourself with others. Itu sih penting banget karena teman-temanku sekarang yang nyesel karena Kabibul udah semester 8, udah tingkat akhir. Udah banyak deh dapat keluhan-keluhan. Kalau tahu gitu gue kemarin kayak gini, Bu. Tahu gitu gue kemarin kayak gini, Bu, gitu loh. Jadi banyak hal gitu yang Kak Bibu dapetin sampai sekarang. Jadi buat kalian yang masih maba-maba, masih muda, apalagi Ebony nih masih SMA. Jadi jangan pernah dari sekarang itu mulai dilatih gitu loh. Jangan pernah lagi nge-compare diri kalian sama yang lain. Setiap orang punya opportunity yang berbeda-beda, setiap orang punya kesempatan yang berbeda-beda. Salah satu terakhir nih dari aku inspiring moment. Aku di salah satu SMA paling favorit di Sumatera Barat pada saat itu. Temanku di SMA itu, ini SMA dengan nilai tertinggi loh di Sumatera Barat, bahkan peringkat 20 besar apa 15 besar di Indonesia. Itu SMA favorit di sana. Temanku untuk rata-rata rapor teman-temanku dari semester 1 sampai 5 itu ada yang bisa nebak nggak? 96. Coba bayangin, 96, anak Olimpiade Nasional loh gitu loh. 96 itu keren banget nggak sih? Ya pasti keren lah dengan nilai rata-rata tertinggi ini paralel SMA. Dia daftar SNMPTN, kedokteran UI, kedokteran Unpad, dan juga kedokteran di Padang. Which is itu adalah kedokteran favorit di Indonesia semua gitu. Gak keterima. Karena semua orang pasti udah takut nih sama dia gitu loh. Nilai tinggi, udah jangan sampai lu ngambil kedokteran yang sama gitu loh. Lu nyaingin monster gitu loh. Tapi dia akhirnya gagal. SBMPTN juga gagal. Akhirnya gap year setahun. Tahun berikutnya gagal lagi, bayangin. Karena setiap orang punya kesempatan yang berbeda gitu loh. Walaupun mungkin Kabibus sekarang dikasih kesempatan yang bagus sama Tuhan, bisa jadi ke depannya dikasih kesempatan yang kurang bagus. Kita nggak ada yang tahu. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya setiap orang tuh punya kesempatan yang masing-masing, jangan pernah ngebandingin. Intinya penerimaan tadi, acceptance. Oke? Biar dapat lead self yang bagus. Nah, terus yang pertanyaan berikutnya apa tadi, Merah? Bagaimana cara kita ketika misalnya ada seorang pemimpin yang memang seakan-akan terus merendahkan ya kemampuan kita sendiri. Oke. Nah, untuk jawabannya sebenarnya sederhana. When you live in toxic environment, just leave it.
tinggalin. Jangan pernah hidup di lingkungan yang toksik, sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu gitu loh. Entah itu organisasi, entah itu di bidang pertemanan, entah itu di bidang kepemimpinan, kepanitiaan. Ketika kalian udah ngerasa nggak nyaman, just leave it. It's okay, nggak apa-apa. Itu mungkin kalian bakal di-shame. Lah, lu kok malah keluar sih dari sini gitu loh. Aku juga ingetin di sini, ketika Indonesian event menurut kalian itu nggak bermanfaat buat kalian, just leave it. Jangan pernah ada di sini, karena kita nggak butuh orang-orang yang ngerasa toxic untuk diri dia sendiri dan buat orang lain. Just remember teman-teman, ini mungkin kalimat yang sederhana. Ketika dapetin itu, dan menurut kalian udah nggak wajar, kayak tadi bahkan ngerendahin orang lain, tinggalin gitu loh. Kalian sebenarnya nggak butuh hal kayak gitu. Bahkan mungkin ketika kalian masih bertahan di sana, kayak your capability itu bakal turun standar kalian. Kalian bakal kayak decrease jatuhnya your personality dan others gitu. Dan tapi ingat teman-teman, ada dua konsep toksik sebenarnya. Ada ketika kita dalam sebuah lingkungan yang toksik, tapi ada kalanya kita yang toksik untuk lingkungan itu. Sadar nggak? Contohnya, aku ngambil contoh sekarang si Polem dari Bengkulu. Ketika si Polem dari Bengkulu masuk ke dalam sebuah komunitas charity project, komunitas untuk charity, penggalangan dana, dia ngerasa mungkin di sana kayak nggak cocok gitu loh. Lah kok komunitasnya malah kayak gini, kok malah nggak sesuai. Nah, ketika teman-teman merasakan ini ketidaksesuaian di sebuah tempat, just remember ada dua kasus ketika hal ini terjadi. Pertama, lingkungan itu yang toksik buat kalian. Yang kedua, kalian juga harus paham bahwa ternyata kalian yang toksik untuk lingkungan itu gitu loh. Kalian harus meninggalkan itu untuk menyelamatkan orang di dalamnya. Sama kayak Indonesian Event di sini. Ketika teman-teman udah males-malesan, karena ini aku ngerasa ini lingkungan yang positif, lingkungan orang-orang hebat di dalamnya. Ketika kalian nggak sampai untuk memenuhi ekspektasi itu, kan itu artinya adalah kalian yang toksik gitu. Kalian yang bakal nge-influence orang lain untuk menjadi malas-malasan. Just leave it gitu loh. Tinggalin lingkungan ini karena ini bakal nyelamatin orang daripada kalian tetap di sini. Simpelnya kayak gitu. Jadi Mira, siapapun kalian yang masih berada dalam lingkungan yang toksik, entah itu pertemanan sih biasanya. Kayak kalian punya teman-teman yang toksik, tinggalin deh gitu, jangan sampai kalian terusin gitu. Benar-benar itu bakal worth it banget. Aku pernah dapat kalimat kayak gini dari aku lupa dari motivator siapa waktu itu. Dia ngomong gini, gue bisa baca, simpelnya kalau bahasa gini, aku bisa baca masa depan kalian dari siapa kalian bergaul gitu. Jadi masa depan kita tuh ditentukan dari lingkungan kita juga. Kayak simpelnya kayak gitu. Itu buat Mera. Sama terakhir tadi aku lupa. Apa tadi terakhir? Gimana cara kita empowering others dalam leadership? Ya, mungkin kalau empowering others itu mungkin udah tahap tadi leadership ya. Be leaders. Be leaders artinya membuat orang lain terinspirasi oleh apa yang kita lakukan. Ya, yang harus Meira lakukan adalah mulai dari lead self dulu gitu loh. Dari tahap paling dasar tadi. Kalau Meira udah ngerasa bisa memimpin diri sendiri, ya pimpinlah orang lain. Berilah kesempatan diri sendiri untuk dalam posisi yang lebih tinggi. Contohnya Meira mengambil kesempatan jadi ketua apa gitu, ataupun memimpin beberapa orang anggota, orang lain, dan disitulah leadership kita terlatih, dan ketika kita udah menjadi juga pemimpin tadi, ya pasti kita udah gampang untuk nge-empower orang-orang gitu. Gitu sih. Thank you Meira, semoga menjawab ya. Terima kasih. Baik, ikan hiu makan mantap Kak Bibul. Terima kasih juga untuk Kak Meira. Apakah sudah cukup Kak Meira? Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Meira. Keren banget ya, kompleks banget jawabannya, mulai dari konsep acceptance tadi, bagaimana pemimpin harus selesai dengan dirinya sendiri, lalu sebelum memimpin orang lain. Kemudian semua orang punya starting point-nya masing-masing, dan untuk kita semua nih, not to ourselves guys, don't ever compare yourself with others. Selanjutnya kalau ada di lingkungan yang toxic, just leave it. Dan terakhir, cara buat empower other, be leaders, dimulai dengan lead ourselves. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Masih kuat ya Kak Bibel sama pertanyaan-pertanyaannya? Oke, ada Kak Riki Srianda yang dari tadi kayaknya udah sempat. Boleh Kak Riki langsung memaparkan pertanyaan terbaiknya?
Makasih Kak. Sebelumnya dengar suaraku nggak? Kedengaran ya Kak? Ya, dengar. Terima kasih Kak kesempatannya. Perkenalkan Kak, nama aku Riki, aku dari Aceh nih. Salam dari Aceh Kak sebelumnya. Nah, aku sedikit cerita nih Kak. Sebelumnya aku ada membangun sebuah program. Nah, program itu fokus kepada edukasi pendidikan, fokus kepada bahasa. Nah, entah kenapa akhir-akhir ini teamwork kami agak sedikit trouble, ada masalah sedikit, mulai dari aktivitas yang berbeda, terus jadwal juga berbeda. Nah, menurut Kakak, aku sebagai leadernya nih, foundernya, triks dan tips apa sih yang bisa aku take it back lagi tuh semangat mereka dalam teamwork-nya? Terus apakah aku perlu mengubah strategi aku untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi gitu Kak, untuk mengangkat semangat mereka? Itu aja sih Kak dari Kakak. Makasih Kak. Oke, thank you Riki atas pertanyaannya. Ini mungkin sebuah kasus yang sering terjadi di lingkungan organisasi. Nah, ada yang namanya dinamika organisasi nih. Panggilannya Riki. Kayaknya Riki Sri ya? Riki Srianda Kak. Panggilnya Riki juga boleh gitu. Kiki juga boleh sih Kak, terlebih akrab. Oke. Nah, buat Kiki ada namanya dinamika organisasi nih. Ada emang kalau kalimat yang apa namanya bosen pernah kita dengar, hidup tuh ada di atas dan di bawah ya nggak sih? Kayak roda, istilahnya kayak gitu. Nah, itu juga sama kayak organisasi. Ada ketika organisasi semangatnya, ada organisasi ketika lemahnya, ada lagi di tiba nama masalah gitu loh. Dan akhirnya membuat dampak kepada anggota-anggotanya. Ibu juga pernah ngerasain itu. Yang kami lakuin pada saat itu adalah take rest dulu gitu loh, istirahat dulu aja. Karena emang ada saatnya ketika semangat lagi turun-turunnya, itu namanya disebut dengan futur. Ketika teman-teman lagi nggak semangat, lagi nggak ada hal yang harus dicapai, kayak ngerasa semuanya hambar saja, ketika dipaksain, itulah yang menyebabkan anak-anak organisasi itu pada bakal leave, bakal meninggalkan organisasi itu. Ketika mereka ngerasa lagi nggak bersemangatnya, tapi masih dipaksa untuk melakukan sebuah tugas gitu dan tanggung jawab. Ada kalanya kita harus istirahat dulu. Pernah nggak sih kalian dengar ketika kalian capek itu istirahat, jangan nyerah gitu loh. Nah, disitulah saatnya istirahat itu digunakan. Ketika orang nggak istirahat, ya pada akhirnya dia nyerah gitu loh. Nah, jadi mungkin itu simpelnya untuk menjawab pertanyaan Kiki tadi. Jangan sampai dipaksain dulu untuk anggota-anggotanya, istirahat dulu aja. Nah, istirahatnya bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya, Ki. Maksudnya kayak diem aja sebulan, bukan gitu ya maksudnya istirahatnya. Akhirnya kalian nggak ngapa-ngapain, ya itu bubar tuh organisasi kalau nggak ngapa-ngapain. Jadi istirahatnya maksudnya istirahat dari hal-hal yang biasa rutinitas dilakukan. Mungkin biasanya tuh rapat ngebahas ini, yang mungkin bisa diadain. Sederhananya, aku pernah magang di Shopee, aku pernah dikasih tugas yang cukup banyak banget, bukan cukup banyak banget bukannya. Aku megang 17 perusahaan untuk diakuisisi dan pada saat itu memang capek banget. Tapi emang ada pada saat itu kita sekali sebulan itu namanya internalisasi, istilahnya internalisasi deh. Jadi kita beli di Shopee itu, aku sekalian promosi nih jadinya nggak apa ya. Shopee tolong dong. Oke. Waktu itu yang dilakuin sama project director-nya aku, reporting manajernya adalah kita beli kue di Shopee. Kuenya itu kue-kue gambar gitu loh teman-teman, kue-kue Avengers. Jadi ada Iron Man, ada Captain America, kuenya cookies. Tapi juga dia nyediain ini loh, kayak creamer ya namanya, selai itu warna-warni, ada kuning, ada hijau, ada 5 warna apa 6 warna. Jadi pada internalisasi itu kita online padahal. Jadi kita sambil cerita tapi ngedesain kue kita masing-masing, mewarnain gitu loh. Sambil curhat, sambil ngobrol-ngobrol. Itu asik ternyata gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa menerapin hal yang sama, tapi nggak harus beli kue ya. Itu mungkin costly. Tapi mungkin teman-teman bisa bikin apa gitu loh. Jadi intinya bareng-bareng, bikin kotak pensil kayak, atau bikin kue juga boleh, atau bikin makanan atau makan bareng juga boleh. Intinya hal-hal yang sederhana untuk dilakukan. Nah, disitulah kita ngobrol-ngobrol soal Shopee gimana, ataupun gimana cara karir ke depannya, dan lain sebagainya, sharing-sharing gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan istirahat dulu gitu loh. Gunain waktu untuk pendekatan lagi dari awal. Karena emang kadang ketika kita di bawah lagi, itu nggak bisa dilanjutin lagi. Kita nggak bisa ngerasa kita udah dekat, tapi kita ngerasa itu udah jauh ya. Ya, ulang lagi dari awal untuk pendekatannya. Tuh. Nah, itu yang Kak Habibul di Panti Goceng waktu itu ambil adalah kita istirahat dulu pada saat itu, dan kita ngumpul ngopi doang. Karena waktu itu kan masih offline ya, jadi kita ke kafe waktu itu rame-rame ngopi. Dan Kak Bibul ngajak ketua-ketua setiap divisinya ke puncak bareng-bareng waktu itu. Kita ke Warpat, kita ngeteh bareng-bareng di jam 2 subuh sampai ngelihat sunrise ya, di pagi hari. Nah, itu menurut Kak Bibul efektif untuk meningkatkan internalisasi dari anggota untuk mood lagi. Tapi kalau online ya gunakanlah kesempatan online ini dengan banyak hal yang bisa kita lakuin. Gitu, Ricky.
Makasih Kak, makasih banyak. Oke. Terima kasih banyak Kak Bibo dan Kak Riki yang sudah bertanya tadi. Nah, tadi kayaknya relate banget ya teman-teman sama semua dari kita, gimana ketika udah capek banget di organisasi itu beda tipis kayak iman. Jadi kalau organisasi bisa jatuh semangatnya kayak iman juga. Kadang bisa futur, kadang bisa semangat banget buat beribadah. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Boleh? Dari Kak Naria. Boleh banget. Oke, halo. Dari Jawa. Ya, ini langsung ya? Langsung aja. Ya Kak Naria. Oke, suaraku jelas ya? Soalnya di sini hujan. Kak, aku mau tanya, terus aku mau minta saran nih untuk ke depannya, karena ini sebenarnya kejadian yang udah pernah terjadi ketika aku jadi ketua panitia di suatu acara yang cukup besar di UKM aku. Jadi waktu itu aku dipilih jadi ketua panitia, ya aku aktif di organisasi itu, dan aku dia dirasa punya track record yang bagus gitu kan. Nah, aku ngerasa waktu itu aku bisa menjalankan tanggung jawab itu. Aku handling banyak divisi sampai akhirnya hari H, everything was perfect. Jadi kayak udah didesain secara oke, bagus gitu. Nah, tapi waktu hari H ada satu kendala yang menurut aku tuh krusial gitu loh. Sampai akhirnya ada technical errors yang itu bikin lumayan acak-acakan gitu loh kelihatan acaranya. Jadi waktu itu aku akhirnya approach ke divisi yang bersangkutan itu divisi, aku sebutin aja sih divisinya. Waktu itu di divisi IT gitu, itu ada trouble yang itu mengganggu jalannya acara sampai mundur sekian jam gitu loh. Jadi aku tuh kayak marah-marah ke tim IT, cuman aku marahinnya itu nggak di depan teman-teman yang lain. Jadi kayak aku masukin ke satu ruangan, terus aku kayak tanyain, kalian kok bisa sih kayak gini? Padahal kan udah didesain kayak gini. Kenapa kok kalian main improve sendiri, nggak koordinasi sama aku dulu dan lain-lain? Nah, kayak gitu. Nah, waktu itu seketika anak IT ini langsung kayak down gitu loh. Down karena mereka sadar bahwa mereka ini ngelakuin kesalahan dan aku marah-marah gitu. Marah-marahnya bukan kayak sampai bentak-bentak gitu sih, kayak cuman aku tanyain lah kok bisa gitu kan. Nah, terus mereka kayak mentalnya down gitu. Nah, mereka mentalnya down, aku juga banyak dikritik sama peserta gitu, sama peserta di event itu kayak kok bisa kayak gini sih gitu loh. Jadi aku kan malu juga gitu karena karena ya aku ketua panitianya gitu. Tapi akhirnya aku minta maaf gitu secara terbuka di depan peserta bahwa ini technical errors yang itu di luar kendali kita dan lain-lain. Pokoknya udah minta maaf. Cuman kayak aku tuh sebagai leader ngerasa kok apa ya, kalau aku keinget-inget gitu loh Kak kejadian itu, aku tuh rasanya kayak udah aduh kapok dia jadi ketua panitia kayak gitu loh Kak. Nah, gimana caranya like how to deal with trauma kejadian itu, terus kayak in the future ketika ada kejadian kayak gitu lagi yang benar-benar gangguan teknis di lapangan, what should I do gitu? Apakah harus aku tegur di saat itu juga atau gimana gitu? Oke, thank you nih buat Naria yang udah cerita nih masalahnya. Tapi aku mau nanya dulu nih, Naria nggak apa-apa nih ceritanya dijadiin pelajaran buat yang lain? Boleh Kak. Boleh ya? Oke, aku jelasin nih teman-teman. Ada dua hal yang aku apresiasi dari yang Naria ngomongin tadi. Yang pertama itu adalah menegur itu di tempat yang berbeda, jadi artinya memberikan tempat khusus untuk memberikan teguran, which is itu bagus. Yang kedua, meminta maaf kepada khalayak ramai ataupun peserta yang hadir pada saat itu adalah suatu hal yang wibawa pemimpin butuhkan. Tapi kesalahan yang Naria lakukan, ya mungkin teman-teman juga nggak boleh, Naria lagi nggak boleh ulangi, dan teman-teman juga nggak boleh lakuin lagi. Itu yang pertama adalah, sadar nggak sih ketika kita marah, jangan pernah ambil keputusan. Jangan pernah ambil keputusan, jangan pernah berpikir untuk melakukan action yang di luar kendali ketika kita sedang marah. Pertama yang harus dilakukan adalah merubah hal yang biasanya itu terjadi. Mungkin Naria melakukan itu, mungkin udah pernah juga mendapatkan teguran, ataupun di divisi Naria dulu pernah mendapatkan teguran, akhirnya tahu gimana cara menegur orang, gitu loh. Kami juga mungkin pernah melakukan hal yang sama. Tapi ingat teman-teman, ubahlah cara kita untuk membuat orang lain nyaman terhadap hal yang bahkan mereka melakukan kesalahan.
duka ibu ada PPT sih sebenarnya untuk masalah kayak gini. Mungkin simpel kayak gini ya, aku bakal nyampein ke kalian. Ntar aku kayaknya greget ya untuk nyampein PPT-nya. Aku ada slide sebentar ya. Oke, jadi sebentar ya teman-teman. Bentar. Wait ya. Ini nggak apa ya, aku ini dulu teman-teman. Aku cari PPT bentar. Nggak apa ya, biar ini apa namanya? Biar nggak penasaran, karena nanti penasaran banget. Nggak bisa tidur nyenyak nanti, Kak. Iya. Oke, aku bakal share ini ke kalian. Ini adalah PPT yang aku dapetin dari mahasiswa berprestasi nasional Indonesia tahun 2019. What's make a perfect team? Sebenarnya kayak gini konsep yang ditanyain sama Naria tadi. Jadi intinya adalah dari yang harus dilakukan ke depannya itu adalah tahu dulu sebenarnya apa sih yang membuat tim itu perfect, tau nggak sih? Yang dilakukan project sama Aristoteles selama 2 tahun terhadap 37.000 employee, ternyata yang paling tinggi untuk membuat orang merasa nyaman dengan sebuah tim adalah psychological safety, teman-teman. Tahu nggak artinya psychological safety itu apa? Sederhananya, nih kalimat yang paling kanan. If I make a mistake, ketika aku melakukan kesalahan di dalam timku, it's not held against me. Orang-orang nggak bakal nyerang gue gitu loh. Gitu. Ini adalah kasus paling tinggi atau tingkat tim yang paling baik ketika tercapainya psychological safety. Sederhananya adalah ketika tadi anak IT tadi Naria ngelakuin kesalahan, mereka sadar untuk ketika dia melakukan kesalahan, dia tuh sadar kesalahan dia yang dia lakukan itu sebenarnya dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia bakal ngerasa nyaman nggak sih dengan kesalahan dia ya, atau enggak gitu loh. Karena memang banyak kasus di luar sana juga ketika melakukan kesalahan tuh kalian takut nggak sih? Takut dimarahi, takut dijudge, takut mentalnya kena. Nah mungkin anak-anak IT tadi mentalnya kena gara-gara itu Naria. Karena mungkin ketika dia udah tahu dia ngelakuin kesalahan itu wajar gitu loh. Jadi jangan sampai ketika dia melakukan kesalahan itu kita mengambil tindakan negur tadi mungkin dengan nada yang tinggi atau dan lain sebagainya, akhirnya membuat dia ngerasa wah takut nih gue buat ngelakuin sesuatu. Mungkin kedepannya dia bakal ngelakuin sesuatu dengan hati-hati, tapi tidak dengan hati-hati yang tepat, tapi hati-hati takut salah. Itu sesuatu yang nggak boleh gitu loh. Hati-hati untuk takut salah itu sesuatu yang nggak boleh untuk dilakukan. Jadi yang harus dilakukan adalah mungkin ya kalau kedepannya kita dihadapkan dengan masalah lagi, tanyain dulu ke tim IT-nya. Oh, tim IT ada kendala ya ada kendala ya terkait permasalahan-permasalahan ini. Jadi tanyain kendalanya apa yang dialaminya gitu. Jadi dia bakal cerita, oh ternyata itulah penyebab kesalahan tadi. Itu wajar, nggak apa-apa. Kami juga pernah kok dalam sebuah kepanitiaan, ternyata di hari H malah konsumsi nggak ada, atau nggak sih, ditipu catering. Jadi sebenarnya itu juga suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Dan akhirnya kita ribut di sana gitu loh. Ya kadang di suatu situasi tertentu kita dihadapkan dengan kondisi yang sulit, itu hal yang wajar gitu teman-teman. Tapi permasalahannya adalah gimana cara kita menyikapi hal itu. Sama halnya dengan kayak gini. Anggap di sini siapa ya? Sarah tadi. Sarah adalah tim desain Indonesian Event. Nah, ketika udah hamin 3 deadline kok nggak ngasih juga nih Sarah. Yang aku pengen nanya terakhir ke kalian. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin kali ya. Coba kalimat apa yang muncul dari kalian ketika kalian ketua, terus si Sarah hamin 3 deadline malah nggak ngasih desainnya gitu loh. Apa kalimat yang kalian chat ke Sarah? Coba chat sekarang. Coba ketik. Apa yang kalian chat ke Sarah? Ya, kalimat yang paling benar itu adalah dari Putri Bulan ya. Kalimat yang paling tepat itu adalah, Sarah ada yang bisa dibantu nggak? Jadi cobalah untuk paham kondisi orang lain teman-teman. Sama kayak tadi, tim IT, ada kendala nggak? Ada yang bisa dibantu nggak? Gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk ke depannya ya, kalau misalkan kalian satu sama lain lagi ada masalah, coba ditanyain, ada yang
bisa dibantu nggak? Gitu. Mungkin dia emang lagi kesusahan. Malah kalau kalian tanya, Sarah kok belum ngumpulin sih? Itu dia tertekan gitu, pressure buat dia. Jadi jangan sampai kayak gitu, oke? Ubahlah, sebenarnya kan sama-sama menegur, tapi caranya gitu. The way untuk menegur itu yang harus kita perbaiki ke depannya agar sama-sama nyaman gitu. Jadi capailah tadi what makes perfect team itu adalah dengan psychological safety, teman-teman. Buatlah tiap-tiap orang di lingkungan kalian itu nyaman dengan apa yang kalian lakukan. Sama dengan di Indonesian Event, itu buatlah semua orang nyaman di sini gitu loh. Ketika semuanya udah nyaman, mereka nggak bakal takut melakukan kesalahan gitu loh. Yang mereka harus takuti adalah mengulangi kesalahan, itu nggak apa-apa. Tapi takut melakukan kesalahan janganlah. Ya it's okay untuk melakukan kesalahan lah gitu. Ya semua orang wajar. Tapi cara untuk menegurnya itu yang harus diperbaiki. Oke, semoga teman-teman bisa dapat ya ilmunya. Terima kasih banyak bagi Kak Naria atas jawaban yang luar biasa. Ini rasa cukup ya Kak Naria. Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang bikin kita jadi berpikir lebih jauh lagi nih terkait bagaimana sih kita memperlakukan lain. Dan kita tidak mempermalukan mereka baik ketika mereka menggunakan media ataupun melakukan kesalahan. Dan yang dibilang sama Kak Bibul tadi yang terkait bagaimana cara menegur tuh kayaknya relate banget. Aku sebagai seorang deadliners buat desain, kalau yang Naji itu malah marah-marah, aku jatuhnya nggak mood buat bikin, jatuhnya malah jadi jelek desainnya kayak gitu. So jadi pelajaran banget ya teman-teman buat kita pada malam hari ini. Dan yuk teman-teman kita berikan apresiasi yang paling meriah buat Kak Bibul karena luar biasa banget. Insight yang kita dapat di malam hari ini tuh mahal banget. Kata Kak siapa ya tadi di kolom chat, aku lupa sempet baca, mahal banget dan nggak tahu kita bisa dapat di mana lagi selain di coaching malam hari ini. Beruntunglah kita teman-teman yang mengikuti coaching pada malam hari ini dengan baik. Yuk kita berikan apresiasi lewat reaction. Tepuk tangan dulu dong. Kore, tepuk tangan online. Baik. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Bibul, terima kasih semua pihak yang sudah mengikuti coaching sampai dengan akhir. Kak Nadia tadi menjadi penanya terakhir dan menutup sesi coaching kita pada malam hari ini. Untuk itu sebelum kita mengakhirinya, teman-teman izinkan aku untuk membacakan kesimpulan terlebih dahulu karena aku nih sampai ngetiknya tuh kayak, wah ini kayaknya penting, ini kayak penting, kayak semuanya tuh penting sampai-sampai ini belum selesai aja aku udah pengen lihat lagi rekordannya, saking ini semua kayaknya penting deh. Ada beberapa rekomendasi buku nih teman-teman yang bisa dicatat, mulai dari Start with Why, selanjutnya ada Leaders with Less, kemudian ada First with Yourself, dan ada juga Be Leaders, Leaders with Reality, dan ada banyak banget buku-buku yang bisa teman-teman baca untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya aku menekankan bahwa dari apa yang dikatakan Kak Bibul tadi, kepemimpinan bisa dimulai dari diri sendiri. Karena para pemimpin bertanggung jawab terhadap hari-hari hidup mereka sendiri. Dan ada beberapa tahapan dalam kepemimpinan, mulai dari yang pertama, lead self, yang kedua, others, yang ketiga, be leaders, yang keempat, be visioners atau pendelegasian. Dan itu semua perlu akan kita capai apabila kita bersungguh-sungguh dalam memimpin yang dimulai dari diri kita sendiri. Dan kutipan terakhir yang akan menutup sesi coaching kita yaitu a team is not a group of people that work together. A team is a group of people that trust each other. Tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini. Untuk itu sebelum kita berpisah nih teman-teman, kita mungkin bisa buat foto bareng dulu bareng Kak Bibul untuk jadi dokumentasi. Jadi bagi yang belum on cam diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Oke, kita tunggu bareng-bareng ya untuk teman-teman yang belum on cam. Tes, halo, oke. Aku yang bakal memandu foto bareng pada malam hari ini. Jadi aku izin masuk ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang belum on cam, mungkin boleh on cam dulu biar nggak ketinggalan sesi foto bareng yang sangat luar biasa ini teman-teman. Oke. Oke. Di sini ada 2 slide ya teman-teman. Aku mulai dulu dari slide yang pertama. Dalam hitungan 1, 2, 3.
Oke. Boleh ditunggu sebentar teman-teman, dipertahankan pose terbaiknya. Oke, sekarang di slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah on cam. Dan aku kembalikan lagi ke Kak Arum selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Boni yang telah memimpin sesi dokumentasi kita. Dan di akhir sesi teman-teman, mohon maaf dari saya, moderator pada sesi kali ini, Ade Setianing Sutrisno pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Kak Bibul, dan jangan lupa teman-teman buat follow Instagramnya Kak Bibul. Bagi ada yang mau bertanya lagi, udah aku drop di kolom chat ya teman-teman. Dan aku pamit dengan satu pantun, makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi coaching selanjutnya. Terima kasih Kak Arum, terima kasih Kak Ibu. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke. Sudah selesai? Bentar, belum aku mute. Oke, teman-teman, izin aku end meeting for all ya. Ditunggu presensinya di grup. Bye. Bye semua. Bye, 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 bye. 1, 2, 3.